Ya, jadi mohon maaf Pak ya, mohon izin kami sebagai aparat keamanan di Polres Kutai Barat kemarin sudah disampaikan aspirasi terkait dengan aksi damai. Iya. Jadi tolong saling menghargai dan menghormati. Ya, kita memang berdasarkan aturan. Ya, Bapak-bapak bisa melihat bahwa ini adalah objek vital. Ya, objek vital yang tidak bisa semuanya bisa masuk. Ya. Jadi tolong juga mengerti, jangan sampai nanti bapak-bapak malah melanggar hukum. Ya. Dalam hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Penyampaian Pendapat di muka umum, ya, bahwa disediakan tempat untuk orasi dan lain sebagainya. Namun kalau sampai masuk, mohon maaf mungkin tidak diizinkan, Pak. Jadi tolong ini juga saling mengerti, makanya saya mengawal bapak-bapak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kalau memaksakan kehendak, karena udah jelas undang-undang, kalau sampai bapak menyampaikan aspirasi sampai melanggar undang-undang yang ada kan berarti nanti arahnya ke tindak pidana, Pak. Jangan sampai nanti kami dibilang wah polisi kriminalisasi dan lain sebagainya. Ya, jadi tolong kalau memang mau disampaikan aspirasinya silakan di sini. Ya, sampaikan. Tidak bisa, Pak, tidak bisa. Iya. Bisa. Bapak kami tetap minta pikirannya yang datang di sini. Iya. Kalau memang mau negosiasi sama kami. Ya, sebentar Pak. Kami komunikasikan dulu Pak ya. Ya, jadi kita biar sama-sama enak Pak. Nanti jangan sampai nanti bapak-bapak malah berhadapan dengan kami. Kita yang bentrok lagi malah di sini. Kan gitu. Mohon izin Pak, Ya, gimana Pak Kinca? saya mau tanggapi. Perlu saya tegaskan dengan Bapak bahwa sebelum ini menjadi objek vital, ada hak kami yang belum diselesaikan. Oleh sebab itu, kami tidak mau berbenturan dengan Bapak-Bapak yang ada di sini. Kami apresiasi Bapak datang ke sini untuk mengawal dan menjaga keamanan. Karena tujuan kami ke sini untuk menuntut hak. Dan kami minta pimpinan yang bisa mengambil keputusan hadir di hadapan kami. Itu tujuan kami. Ya, jadi begini Pak. Kalau manajemen yang bisa mengambil keputusan kan tidak ada di sini Pak. Ada. Bisa zoom, Pak. Bisa zoom. Sekarang ini serba canggih sekarang ini. Jadi kami sarankan, ya kalau memang seperti itu nanti kan kita bisa sampaikan Pak. Kita sampaikan, jangan sampai nanti aspirasi rekan-rekan semua jadi ternodai. Dengan adanya pemaksaan kehendak dan mediasi dan lain sebagainya juga pernah dilakukan dan dilaksanakan. Ya. Tidak ada penyelesaian diskusi, Pak. Ya makanya kan mediasi itu kan tidak hanya sekali dua kali Pak, sampai dengan adanya bil dan lain sebagainya, kan gitu. Karena saya mendengar ini, apa yang pernah ditawarkan oleh perusahaan kepada Pak Kincan. Kami mau bicara dengan perusahaan bukan dengan masyarakat, hanya mengamankan. Kami hanya mendengarkan dari perusahaan. Nanti salah kalau Bapak yang menyampaikan. Ya makanya kan kami ini menghimbau dulu Pak, menghimbau dulu. Kami minta dengan hormat Bapak-bapak sebagai APK, Bapak sebagai keamanan untuk di tengah-tengah. Iya. Kami ingin ketemu dengan pihak manajemen yang bisa mengambil keputusan. Tujuan kami menuntut hak kami, Pak. Iya. Makanya Dan kami tidak semua, Pak. Ada perwakilan yang nanti tolong makanya jangan memaksakan kehendak dulu. Kita komunikasikan dulu Pak dengan perusahaan. Komunikasi sudah. Biar kita cepat dapat solusinya. Yang kami inginkan ini adalah orang yang betul-betul bisa bertanggung jawab. Kami bukan berhadapan dengan bapak-bapak, kami bukan berhadapan dengan yang ece-ece. Orang yang bisa mengambil keputusan hari ini. Setuju nggak? Bapak-bapak ini adalah di tengahnya. Ya makanya kami sampaikan dulu Pak, ya kan? Karena kami di sini adalah mengamankan kegiatan bapak-bapak, ya kan? Makanya kami hadir di sini mengamankan bapak-bapak jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum Pak. Ya, kalau sampai melanggar hukum kan repot nanti.
Ya silahkan ditunggu dulu, kami komunikasi dulu. Ya, siap. Berapa lama Pak? Belum dikomunikasi. Waktunya. Lama-lama. Harus cepat. Itu tidak ada apa. Terima kasih rekan-rekan dari media. Selamat sore, Adil Katalino, Baju Kami Saruga, Basengat Kajubata. Harus. Ya, jadi saya mau jelaskan bahwa kami memang sudah hari yang kedua dalam hal ini adalah menyampaikan pendapat di muka umum, tepatnya di hadapan gerbang pintu masuk office PT TCM di Bunyut. Nah, adapun hasil daripada pertemuan itu bahwa nanti akan bersepakat di tanggal 7 Juli. Ya, dalam kesepakatan itu nanti akan dibahas bagaimana penyelesaian hak kami. Nah, itu, jadi tentunya dengan nilai-nilainya yang yang adil, sesuai. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti di tanggal 7 Juli 2026. Nah, terkait dengan itu memang kami tidak akan terhenti sampai di sini. Kami akan terus berjuang sampai hak kami diselesaikan. Itu saja dari kami. Pak, satu lagi Pak, tadi kan tuntutannya Bapak khusus kepada tanam tumbuh Pak ya. Apakah itu tadi kan ada semacam surat tentang lahan Pak, bisa dijelaskan Pak, lahan atau tanam tumbuh Pak? Iya, jadi terkait dengan tuntutan memang selama ini yang menjadi perdebatan adalah di mana itu kawasan kehutanan atau KBK. Nah, di dalam KBK itu kita pahami bahwa memang ada sebuah aturan yang di mana itu adalah yang boleh kami tuntut adalah kompensasi tanam tumbuh, dan memang itu pengelolaan orang tua kami. Jadi yang kami tuntut adalah kompensasi tanam tumbuh, bukan tanahnya. Namun di dalam berita acara itu sedikit keliru dalam penulisan tuntutan. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik Pak, terkait dengan tanam tumbuh sebelumnya apakah Bapak pernah mengajukan rincian sesuai dengan perda, nilai pohonnya atau gimana Pak? Atau baru sekarang disampaikan atau pernah disampaikan? Sebetulnya lebih kepada standar atau kebiasaan pihak perusahaan dalam memberikan angka, di mana dulu kompensasi tanam tumbuh itu diberikan dinilai 60 juta sampai 120 juta pada tahun 2014 itu. Itu jadi tidak berdasarkan rincian tanam tumbuhnya, tetapi berdasarkan apakah itu dikelola atau itu tidak dikelola. Nah, seperti itu. Adapun pernah kami mengajukan untuk dilakukan peninjauan atau pengecekan untuk melakukan perincian tanam tumbuh, namun dari pihak perusahaan tidak bersedia untuk melakukan itu.